Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini video kita adalah yang ke-58. Kemarin saya lihat masih 57. Di video yang ke-58 ini yang dibahas adalah kitab Fathul Qorib tentang fardunya sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidhuha utawi piro-piro kewajiban atau fardune Jumat. Wa minhum lan niku setengah saking para ulama man utawi ana wong abbaro kang nembungno sapa iki man anha saking faraidhiha bisyuruti kelawan syurut, artine piro-piro syarat. Salah satun iku ono telung perkara. Ahaduha utawi salah sijine salatah, wasaniha lan nomor lurune salatah, khutbatani iku khutbah luru. Yakumu ingkang ngadeg sapa khatib ayil khatibu tegese khatib fihima ing dalam khutbatani wa yajlisu lan lungguh sapa khatib bainahuma ing dalam antarane khutbatani. Pembahasan fardunya sholat Jumat. Ini dihimpun oleh para ulama-ulama fikih kita, ada 3 perkara. Sebagian dari ulama ini mengatakan bahwa fardunya sholat Jumat itu adalah syarat-syaratnya sholat Jumat. Yang pertama dan kedua adalah 2 khutbah. Jadi khutbah 1 itu adalah fardu yang pertama, khutbah 2 itu adalah fardu yang kedua. Ada sebuah hadis yang menerangkan ada sebuah hadis tentang dalil fardunya khutbah ini yang tertulis dalam kitab Bukhari dan kitab Muslim, ya. Annahu kana yakhdubu yaumal jumu'ati khutbataini yajlisu bainahuma wa kana ta fi sadril Islam ba'da sholati faqadima dihyatu al-kalabi bi tijarati minasyam wan nabi yakhdubu lil jumu'ah wa kanu yastaqbiluna al-'ir bitabli wa tasfiqi fa'faddu ila dzalika wa tarakun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qa'iman wa lam yabqa minhum illa 12 wa qila thamaniyatun wa qila arba'una faqala walladzi nafsi biyadihi law insarafu jami'an la adraballahu alaihimul wadiyan nar. Ya, ini. Jadi dulu ketika Nabi ini khutbah pada hari Jumat dengan 2 khutbah, khutbahnya ini dilaksanakan setelah sholat Jumatnya, awal-awal Islam, ya. Terus kemudian datang Dihyah al-Kalabi.
Dihya Al-Kalabi ini membawa tijarah, membawa komoditi dagangan dari Syam. Dihya Al-Kalabi ini sahabat yang mempunyai wajah yang sangat tampan. Saking tampannya, kalau ada perempuan itu sulit melahirkan, disuruh lihat Al-Kalabi, langsung keluar bayinya. Saking gantengnya. Tapi kalau dibanding dengan Rasulullah ya pasti kalah ya. Pada waktu Dihya Al-Kalabi ini datang membawa dagangan dari Syam ini Syria, Palestina ya. Nah, Nabi sedang khutbah setelah sholat Jumat. Lah orang-orang itu biasanya penduduk Madinah itu kalau mereka ini menerima, maksudnya menyambut rombongan dagang Dihya Al-Kalabi itu pasti mereka ini membawa semacam gendang ya. Kemudian dipukuli, terus mereka juga tepuk tangan ya, saking senengnya itu. Lah pas datang sahabat ini langsung buyar ya. Langsung buyar, Nabi ditinggal sendiri dan di situ hanya ada 12. Dan ada yang mengatakan cuma tinggal 8. Ada juga kaul yang mengatakan tinggal 40 orang ya, yang ada di dalam masjid ya. Marah ini Nabi. Wah. Ya ini artinya apa ya? Sahabat itu adalah manusia terbaik. Sahabat ini adalah murid-murid Nabi yang terbaik. Meskipun mereka terbaik, mereka ini tidak luput dari kesalahan dan dosa. Ya ada saja sahabat kayak gini ya. Tapi kesalahan sahabat itu mengandung banyak hikmah. Kalau sahabat itu tidak ada yang salah, nanti kan tidak ada cerita tindakan seperti ini, tindakan seperti itu ya. Terus contohnya lagi, dulu itu kan ada sahabat itu namanya Ma'iz. Beliau ini berzina dan ikror ya, mengaku kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah pertama tidak begitu dihiraukan. Kemudian ditanya, mungkin kamu cuma mukodimahnya jima saja ya, tidak sampai berzina. Begitu mengaku 3 kali dirajam. Kok ada sahabat berzina? Jangan lihat zinanya, tapi lihat hikmah di belakangnya itu. Kalau sahabat tidak ada yang berzina, maka hukum rojam hanya tulisan saja tanpa ada realisasi. Dan lihat ya, ketika sahabat Ma'iz ini wafat ya, taubatnya ini Masya Allah ya, dipuji oleh Rasulullah. Taubatnya sahabat Ma'iz ini, andaikan pahalanya itu diperlihatkan, itu sampai memenuhi jurang-jurang yang ada, lembah-lembah yang ada di Madinah. Nah ini kan mereka orang-orang baik ya. Terus Nabi ditinggal ya, bersama 12 orang ya. Nah, dan banyak kaul, ada yang mengatakan 8 dan 40 ya. Lu gara-gara itu sudah ya. Akhirnya apa? Khutbah Jumat itu dilaksanakan sebelum sholatnya ya. Gara-gara ini ya. Kalau khutbah Idul Fitri, Idul Adha ya, ini dilaksanakan setelah sholatnya. Dan hukumnya khutbah Idul Fitri dengan Idul Adha ini hukumnya sunnah. Tapi meskipun sunnah, ya lebih baik dilakukan ya. Lebih baik didengarkan. Pernah ya, saya itu ketika Idul Adha ini ada di sebuah masjid di daerah di Jawa Tengah sana. Memang orang satu kampung itu rata-rata santri. Rata-rata santri, banyak kiai, banyak orang alim. Bahkan dari pasar sampai radius berapa kilo itu bisa baca kitab semuanya. Aneh ya, ketika Idul Adha saya duduk mendengarkan khutbah,
Lah mustameknya buyar. Kan kasihan kiainya ya. Sudah capek-capek ngarang khutbah ternyata ditinggal ya. Bahkan ada salah satu guru kami itu cerita di sebuah masjid itu sampai takmirnya gregeten ya. Menyuruh remaja-remaja supaya apa? Ketika selesai sholat ini segera keluar dan menutup pintu gerbang supaya jamaah nggak buyar dulu ya. Terus khutbah Jumat itu jumlahnya 2. Nah, di antara 2 khutbah ini ada 1 kali duduk ya. Dan khotib ini harus berdiri kalau dia memang normal ya. Kalau khotibnya ini berbadan normal, maksudnya tidak sakit, maka wajib untuk berdiri melaksanakan 2 khutbah. Qala al-mutawalli biqadri tumakninati bainas sajdataini, kelawan kadari tumakninah bainas sajdataini ing dalam antarane sujud loro. Nah, duduk di antara 2 khutbah menurut Imam Al-Mutawalli ini dengan kadar tumakninah di antara 2 sujud. Nah, ini ya. Kalau pernah saya baca sebuah keterangan itu ketika khotib ini duduk di antara 2 khutbah, ini disunahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Sekadar itu ya. Nah, pada waktu itu insya Allah saat doa mustajab ya. Jadi kalau khotib itu duduk di antara 2 khutbah, ini para hadirin peserta sholat Jumat ini kan waktunya berdoa. Silahkan berdoa di situ. Nah kalau nanti duduknya terlalu cepat, tumakninah misalkan cuma membaca 1 tasbih ya. Kan biasanya kan wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Terus khotib kan duduk. Nah, para peserta jamaah kan berdoa. Tiba-tiba kok langsung berdiri kan ya, kasihan ya. Jadi duduknya khotib ini kalau di keterangan yang pernah saya baca itu sekadar membaca 3 kali surat Al-Ikhlas. Walau ajiza lan lamun lemah sopo iki khotib anil qiyami saking ngadeg wa khotoba lan khutbah sapa khatib qa'idan halilungguh au mupojian utawa hale turu miring soha mongko sah ya. Apa khutbah iki khatib ya. Nah kalau khatib ini tidak mampu untuk berdiri, akhirnya dia ini khutbah dalam keadaan duduk atau tidur miring ya, maka khutbahnya ini sah ya. Tapi naudzubillah ya, kalau kasusnya seperti ini kayak tidak ada khotib lain, berarti di kampung itu kiainya tinggal 1. Kita kalau ada ustadz dari luar kok menikah dengan orang sini ya, atau ada santri-santri yang baru pulang dari pesantren kemudian terjun baca kitab ya, kemudian khutbah, kita alhamdulillah ya seneng ya. Kenapa? Ya banyak kawannya ya. Seperti kawan kita ini kan aslinya Madura ya. Ketika beliau datang ke sini ya, saya manfaatkan ya. Saya suruh ngajar di masjid ya. Ayo coba, kalau saya sendirian kan ya khawatirnya ketika bepergian atau sakit ya, masjidnya kemudian kan kosong ya. Nah, akhirnya coba Ustadz ikut ngajar di masjid ketika bulan puasa, dan Ustadz kita itu punya hobi nulis. Kadang-kadang ketika saya itu malas untuk ngarang khutbah Jumat, ya sudah beliau saya manfaatkan. Punya tag enggak? Alhamdulillah narasinya bagus ya, enak ya. Singkat
padat dan berisi. Wajazalan oleh al-iqtida'u opo melok bihi kelawan khotib sing lungguh mang. Walau ma'al jahli senajan sertane ora weruh bihalihi kelawan keadaane khotib. Wa haitsu khabbaba lan ing dalam sekirane khutbah sapa khotib qaidan hale lungguh fasola mongko misah sapa khotib bainal khutbataini kala ing dalam antarane rong khutbah bisaktatin kelawan meneng la biqtijain ora kelawan turu miring. Mengikuti khotib yang khutbah dalam keadaan duduk atau tidur miring ini sah walaupun makmum itu tidak mengetahui keadaan dari khotib tadi. Misalkan masjidnya besar seperti Masjid Istiqlal atau Masjid Akbar Surabaya itu ya, masjid-masjid nasional. Ini orangnya datang terlambat. Nah, datang terlambat nanti pulangnya duluan. Ini namanya Jumatan plus. Tiru-tiru haji plus. Lah kan pasti jauh dari khotib itu kan pasti jauh ya. Tidak tahu bagaimana dia ini berkhutbah, apakah berdiri atau duduk. Ya pokok ikut gitu saja sudah sah. Memang aslinya meskipun tahu ya sah ya. Lah ketika khotib ini berkhutbah dalam keadaan duduk karena dia sakit atau karena sesuatu yang lain, maka cara memisah di antara dua khutbah itu bukan dengan tidur miring, akan tetapi dengan diam. Kalau khotibnya ini bisa berdiri, cara memisah di antara dua khutbah kan dengan duduk. Dengan duduk dan dengan sekedar membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Tapi kalau dia sudah duduk, jangan lebih rendah lagi. Loh saya duduk khutbahnya. Nanti kalau duduk di antara dua khutbah kan pemisahnya kan saya sudah duduk. Bagaimana kalau ndelosor? Tidak usah ya. Islam itu mudah ya, tidak usah dipersulit ya. Ya sudah pakai diam gitu aja ya. Pakai diam sekadar membaca 3 surat Al-Ikhlas. Wa arkanul khutbataini utawi piro-piro rukune khutbah loro. Khamsatun iku ono 5. Hamdulillahi rupane muji maring Allah Ta'ala. Tsumma sholatu nuli sholawat ala rasulillahi ing atase Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lafdhuhuma utawi lafate hamdulillah wassolawat muta'ayyinun iku jelas. Utawa muta'ayyanun iku ditentokno. Rukun 2 khutbah ada 5. Yang pertama adalah memuji Allah. Yang kedua adalah bersolawat kepada Rasulullah. Dan lafadznya ini ditentukan. Harus pakai hamdun. Dan harus pakai sholah, yusolli. Walaupun tidak pakai kata, walaupun tidak pakai masdar ya. Kan dalam disiplin bahasa Arab itu ada kata kerja. Kata kerja ini ada yang fi'il madhi, pekerjaannya sudah berlalu, ada fi'il mudhari, pekerjaannya sekarang atau akan datang, kemudian ada kata bakunya. Ini. Walaupun tidak pakai kata baku. Seperti kalau hamdun itu kan artinya pujian. Andai kan hamdun, alhamdu ini diganti ahmadullah ta'ala. Boleh.
atau nahmaduhu wa nasta'inu, boleh. Pokoknya ada kata-kata yang berasal dari hamdun, ya. Baik itu dipakai fiil atau dipakai masdar, boleh-boleh saja. Ini. Kemudian sholawat juga gitu. Sholawat ini lafadznya harus jelas, harus ditentukan pakai kata-kata yang berarti sholawat. Kata-katanya itu harus sholawat. Entah itu diolah berupa fiil atau berupa kata bakunya atau masdarnya dalam ilmu nahwu, ya tidak masalah. Misalkan wa usolli ala nabiyyi Muhammadin wa alihi wa ashabi, misalkan, bukan Allahumma sholli, bukan. Misalkan tidak pakai itu, kita pakai wa nusolli ala sayyidina Muhammadin sholatan daimatan, misalkan. Boleh-boleh saja, asal redaksinya tetap pakai huruf-huruf itu. Andai kan hamdun dengan sholawatnya ini kok diganti. Sholawat itu kan artinya rahmat ta'zim. Rahmat itu belas kasihan Allah, ta'zim ini yang sifatnya mengagungkan orang yang dirahmati. Misalkan seperti ini diganti ya sholawatnya ya. Allahumma arham Sayyidana Muhammadan rahmatan ya, mu'azzimatan, misalkan. Jadi pakai artinya, ini tidak sah. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan contohnya. Contohnya Rasulullah dulu itu pakai sholla yusolli sholatan. Allahumma sholli ya, wassolatu wassalam ya, wassolatu ala nabi, boleh kalau seperti itu pakai kata-kata sholat. Nah itu. Kalau diganti pakai kata-kata yang lain, tidak boleh. Begitu juga memuji Allah. Harus pakai kata-kata hamidah yahmadu hamdan. Tidak boleh athana'u. Athana'u lillah. Tidak boleh. Athana'u meskipun itu juga pujian. Ya. Nah, ini juga tidak boleh. Thummal wasiyatu. Nuli pesenan. Ya, wasiat. Bittaqwa kelawan wedi maring Allah. Wala yata'ayyanu lan ora dadi tertentu lafzuha apa lafati taqwa ala sahihi ing ngatasé qaul kang sahih ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wasiat takwa. Kalau wasiat takwa ini lafadznya tidak ditentukan ya. Baru-baru ini ada keterangan banyak ya, karena wasiat takwa ini lafadznya tidak ditentukan maka boleh diterjemah. Ada Basil Masail yang membahas bolehkah kita itu khutbah dengan bahasa Indonesia, ya boleh-boleh saja. Karena apa? Karena lafadznya wasiat takwa ini tidak terkhusus pada lafadz tertentu ya. Misalkan pakai kata-kata yang mengandung takwa, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini ya memang sudah itu, tidak usah dibahas ya. Ini sah sudah. Misalkan pakai kata-kata seperti ini ya, ayuhan nas ya. Imtathilu ya imtathala yamtathilu. Imtathilu awamirallah wajtanibu nawahiyah. Misalkan ikuti perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangannya. Boleh, karena imtithalul awamir wajtinabun nawahi ya, mengikuti perintah dan meninggalkan larangan itu juga takwa. Atau ayuhan nas i'malu sholihah, beramal solehlah. Ya boleh, karena amal soleh itu apa? Amal soleh itu takwa. Orang itu bisa dikatakan dia beramal dengan amal yang sholih kalau dia menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, itu. Atau pakai kata-kata syukur misalkan ya. Nah, ini ya tidak masalah karena syukur itu juga takwa. Bisa diartikan takwa. Nah, terus misalkan dalam wasiat takwa itu hanya mendorong untuk
menjalankan perintah-perintah Allah tanpa melarang kemaksiatan bagaimana? Boleh. Ya. Oleh para ulama di situ disepakati, ya, boleh kalau hanya amar ma'ruf saja, ya, sudah mencukupi. Kalau nahi mungkar saja bagaimana? Ya. Kalau nahi mungkar itu menurut Imam Ibnu Hajar, menurut Imam Romli ini tidak cukup. Ya. Kalau nahi mungkar, mencegah kemaksiatan ini tidak cukup. Ya. Terus juga ada pendapat dari Imam Syibro Malisi yang cocok dengan kalamnya Ibnu Hajar. Tidak cukup wasiat takwa itu hanya menakut-nakuti dari tipuan dunia, tidak boleh, tidak cukup. Ya. Misalkan, ya, jamaah Jum'ah rahimakumullah, jangan sampai kalian tertipu dengan kenikmatan dunia. Tanpa ada, takutlah kepada Allah, tanpa ada itu. Ya. Karena dunia ini sementara dan akhirat selama-lamanya. Misalkan seperti itu. Ini belum cukup. Belum cukup. Karena apa? Tidak ada takwanya. Nah, intinya wasiat takwa itu boleh beberapa bahasa. Ya. Boleh pakai ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Karena taat pada Allah, taat Rasul itu juga takwa. Boleh pakai bahasa seperti itu, ya. Wa qira'atu ayatin fi ihdahuma. Lan maca siji ayat fi ihdahuma ing dalem salah sijine khutbataini. Kemudian membaca satu ayat di salah satu dari dua khutbah. Boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Ya. Kalau alhamdulillah, kemudian sholawat, wasiat takwa, ini di dua khutbah harus ada. Ya. Tapi kalau membaca ayat Al-Quran, ini bebas. Di salah satunya boleh. Atau dua-duanya ada, boleh. Ya. Terus dari sini yang dimaksud dengan satu ayat itu adalah ayat yang memahamkan. Ayat yang punya tujuan, yang punya maksud untuk apa? Menjanjikan pahala atau memberikan ancaman siksaan api neraka. Kalau ayat itu tidak memberikan keterangan yang jelas, maka tidak sah. Misalkan Allah Ta'ala fi kitabil karim Yasin wal Qur'anil hakim. Wes. Ya enggak sah ini. Karena ayat ini ghairu mufhimah, ya. Ayat ini tidak memahamkan apa tujuannya itu. Tujuannya kan kalau tidak memberikan jaminan atau memberikan imbalan pahala atau menakut-nakuti siksaan Allah, itu kan tujuannya seperti itu, ya. Nah, sementara membaca Yasin Al-Qur'anil Hakim, ya demi Al-Qur'an, ya, yang bijaksana. Nah, terus apa ini maksudnya? Tidak boleh ini. Nah, terus dari ibarat yang ditulis oleh musannif ini ada pemahaman yang tersirat, ya. Secara zahir kayaknya ayat ini harus dibaca secara sempurna. Kalau separuh ayat tidak boleh. Kayaknya seperti itu, ya. Walaupun panjang ayatnya. Misalkan, ya, kan ada salah satu surat itu punya ayat terpanjang. Yaitu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini ayat yang terpanjang itu ayat tentang utang piutang. Itu hampir akhir, ya. Kalau tidak salah ini 2 halaman terakhir. 2 halaman terakhir surat Al-Baqarah.
Bunyinya ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub. Ini kan dari atas, dari pojok atas sampai pojok bawah hanya satu ayat. Jadi satu halaman itu ayatnya itu. Kalau dibaca separuh bagaimana? Ini mau dibaca semuanya nanti khutbahnya kelamaan, turun dari mimbar, waduh pada ghibah orang-orang. Disuruh apa? Disuruh menjauhi maksiat, malah panen maksiat nanti ini ya. Ini gara-gara khotib yang terlalu panjang khutbahnya, mungkin khawatir seperti itu. Bagaimana kalau membaca separuh ayat yang seperti itu? Kalau zahirnya kalam musonif ini tidak sah ya. Tapi yang mu'tamad yang bisa dijadikan pedoman, pokoknya ayat itu mufhimah, bisa memberikan kefahaman. Ya, ada arahannya ayat itu, ya. Arahan untuk meninggalkan kemaksiatan atau memberikan janji-janji imbalan pahala, ya, dan lain-lain, ada arahannya ke situ. Ya. Ini baru ayat ini walaupun cuma separuh ayat boleh. Ya. Terus ada keterangan yang tertinggal, misalkan seperti ini ya. Orang itu membaca ayat di awal khutbah karena ayat ini mengandung pujian kepada Allah. Misalkan ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'sa. Ya. Ini kan awal surat Al-Kahfi ya. Kan ada alhamdulillahnya. Bagaimana kalau ayat ini dia baca di awal khutbah sebagai bentuk hamdalah, sebagai salah satu dari rukun khutbah. Kalau dia niat itu sebagai rukun khutbah, maka dia sudah mengucapkan hamdalah tapi belum membaca ayat. Ya. Nah kalau diniatkan dua-duanya bagaimana? Saya niat membaca hamdalah, kemudian plus membaca ayat. Ya. Maka dia ini tergolong membaca ayat tapi tidak membaca hamdalah. Jadi khutbahnya kurang. Kenapa? Karena hamdalah dengan ayat itu tidak boleh gabungan satu rukun, tidak boleh. Harus ada semuanya, harus ada tersendiri ya. Tidak boleh kita melakukan satu rukun langsung kita rangkap untuk dua rukun, tidak boleh seperti itu aturannya. Ini waddu'a'u lan maca donga lil mukminina manfaat kedue pira-pira wong kang beriman lanang wal mukminati lan pira-pira wong kang beriman wedok fil khutbati ing dalam khutbah atsaniyati kang nomor 2. Kemudian rukun yang terakhir adalah membaca doa untuk mukminin mukminat di khutbah yang kedua. Kalau di khutbah yang pertama bagaimana? Kemudian dia di khutbah kedua tidak membaca, ya tidak sah. Karena ini harus ada di khutbah yang terakhir ya. Andaikan dibaca di khutbah yang pertama, maka tidak dihitung sebagai rukun. Ya ini memang khotib itu harus alim ya. Kalau tidak alim jangan ngarang sendiri, pakai buku-buku khutbahnya para kiai-kiai ya. Seperti kalau misalkan orang dijadikan khotib sudah kondisinya ini sudah manula misalkan ya, kan biasanya bahasanya kurang gaul, ya sudah pakai buku khutbahnya Yai Misbah itu ya.
Yai Misbah ini ampuh beliau ini ya. Yai Misbah itu kawannya Yai Fadol. Yai Fadol dari Senori, Tuban sana ya. Yai Fadol ini gurunya Kiai saya, gurunya Kiai Said Abdurrahim Ahmad ya. Yai Fadol ini Masya Allah ya, walimnya bukan main, bisa mengarang bait Qawaidul Fiqh sampai 5.000. Sampai orang Timur Tengah itu heran ya, kok ada orang Jawa seperti ini ya. Punya kawan namanya Yai Misbah. Yai Misbah ini Masya Allah ya, ketika perjalanan dari mana itu kehabisan sangu ya. Waduh, uangku habis, bingung. Untung beliau ini mengamalkan arahan dari kitab Ta'limul Muta'alim, kemana-mana pasti bawa pulpen dengan bawa buku. Di tengah perjalanan beliau ini menulis, wis tak ngarang kitab nih, ngarang khutbah ya. Khutbah di bulan Dzulhijjah misalkan ya, khutbah bulan Maulid, ditulis semuanya, terus minta turun di Semarang. Turun di Semarang, mampir ke toko kitab, mampir ke percetakan Toha Putra Semarang itu ya, ditawarkan ini, bagaimana ini Pak, kalau karya saya ini jenengan cetak. Dilihat, yang punya toko kitab itu, yang punya percetakan juga orang, juga santri ya. Niki saya Yai, bagus ini Yai. Yes, saya cetak, dikasih uang. Ini royaltinya, Masya Allah ya. Dikasih uang, akhirnya pulang ini bapak banyak uang. Awalnya di base itu kanker, kantongnya kering ya, tongpes, kempes. Ya, pulang-pulang bawa uang banyak ya. Ini memang ya pakai karya-karyanya Kiai seperti itu, atau pakai kalau khotibnya ini masih muda tapi belum misalkan tidak mondok ya, terpaksa dijadikan khotib ya, bekalnya cuma bisa baca Al-Quran yang fasih ya, wis ngambil buku khutbah-khutbah yang modern-modern itu ya, biar nanti tidak keliru. Soalnya pernah kejadian ini pernah kejadian salah satu khotib ini ngarang sendiri. Nah, beliau basicnya ini hanya bisa pidato tapi tidak pernah mondok ya. Ketika khutbah kedua tidak ada doa, terus turun. Sudah jamaah ini toleh ini. Loh, nah saya bingung. Loh, kok baca kulhu kok langsung turun? Kulhu Allahu ahad ya, sampai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus turun, Mas. Loh. Ya jamaahnya ya akhirnya toleh. Loh, gimana ini? Ya alhamdulillah ya, akhirnya saya memberanikan diri, saya maju ke depan, sudah mau takbir. Saya tepuk pundaknya ini. Nun sewu Pak, maaf, rukunnya kurang satu, jenengan belum doa. Akhirnya naik lagi ke mimbar. Lah jamaah sudah berdiri ya, doa sambil berdiri. Ini pernah kejadian seperti ini ya. Jadi kalau bekalnya dalam masalah agama ini kurang ya, lebih baik ya, kalau fikih ini masih belum menguasai, lebih baik pakai karya-karyanya ulama-ulama atau para ustadz-ustadz yang sudah mumpuni ya. Nah, kalau ngarang sendiri akhirnya keliru kayak gitu, ini kan bahaya ini ya. Satu masjid nggak sah semuanya, harus ngulang lagi. Kalau nggak ngulang ya berarti ya dosa semuanya, kodok semuanya. Kodoknya ya sholat zuhur ya. Ya seperti itu. Wa yushtaratu, lan disyaratno ayyusmi'a, apa yen to aweh krungu al khatibu sapa khatib arkanal khutbataini ing pira-pira rukune khutbah loro li arba'ina maring wong 40. Tanah aqidu kang dadi sah bihim kelawan arba'ina al jumu'atu apa salat Jumat. Dan disyaratkan khotib ini memperdengarkan rukun-rukun khutbahnya pada 40 orang yang
yang Jumatan itu bisa sah dengan mereka. Jadi misalkan di situ ada 4 jamaah Jum'ah, misalkan orangnya banyak ya. Kemudian yang 40 ini wajib Jumatan karena akil baligh, kemudian zukur laki-laki ya, dan mungkin dia ini mustautin. Nah, dia ini penduduk asli menetap bukan musafir. Nah, maka harus 40 ini harus mendengar. Terus di sini banyak terjadi tafsil ya. Misalkan di antara 40 itu ada yang tuli, bagaimana? Ya tidak sah. Tuli tidak sah. Lah kalau khotibnya tuli ya sah-sah saja, karena apa? Meskipun dia tuli, dia kan tahu apa yang dia bicarakan. Tapi kalau mustameknya, jamaahnya ini budek atau nun sewu ya, tidur. Tidur ini sama dengan budek ya. Sama dengan tuli. Ini ya maka Jumatannya tidak sah ya. Kalau sampai yang mendengarkan khutbah itu kurang dari 40 orang ya. Nah, ini. Wayush tarotu lan disyaratno al muwalatu opo nuli-nuli baina kalimatil khutbati ing dalam antarane piro-piro kalimati khutbah wa bainal khutbataini lan antarane rong khutbah. Dan disyaratkan ini tidak ada jeda waktu yang panjang di antara kalimat-kalimat khutbah ya. Jadi khutbah itu sebaiknya membawa teks sebaiknya ya. Karena apa? Orang khutbah dengan orang pidato di pengajian umum ini beda. Auranya beda ya. Itu saya rasakan sendiri. Ketika khutbah itu kita itu enggak bisa mikir macam-macam, mau ngelawak itu enggak bisa. Karena apa? Mustamiknya malaikat. Mana ada dalilnya? Ada ya. Malaikat itu kan ketika hari Jumat mencatat ya, berdiri di pintu masjid, siapa yang datangnya duluan maka dicatat dia ini seperti berkorban unta. Kemudian agak siangan sedikit berkorban sapi. Kok agak kesiangan sedikit berkorban kambing. Berikutnya berkorban ayam. Berikutnya berkorban telur. Nah, kalau sudah khotib naik ke mimbar, kok ada yang datang terlambat, sudah malaikat ini sudah tutup buku. Malaikat ikut mendengarkan khutbah. Karena yang mendengarkan khutbah itu para malaikat, maka di situ khutbah ini sakral. Sakral ini. Jadi kita itu tidak bisa macam-macam. Mau nerangkan macam-macam itu tidak bisa. Mau cerita sana sini ini rasanya itu nervousnya itu besar. Nah, jadi supaya tidak terjadi supaya tidak terjadi diam pada waktu khutbah karena mikir ya. Wahai para jamaah Jumat, takutlah kalian kepada Allah dengan supaya tidak gitu ya, lebih baik bawa teks, lebih baik gitu. Bisa bawa buku atau kalau ustadz gaul ya bawa HP. HP-nya di mode pesawat ya. Jangan sampai nanti ketika khutbah ditelepon orang. Lulu. Ini saya pernah bawa HP ya karena malas nulis, malas bawa pulpen ya. Ya, bawa HP sudah. Kemudian masa nyala dari HP ini juga harus diperpanjang. Pernah ya, cuma 30 detik, lupa nggak saya setting itu ya. Mati bingung. Terus di antara dua khutbah ini juga harus mualah ya. Tidak ada jeda waktu yang terlalu panjang. Duduknya itu juga duduk di pemisah antara dua khutbah ini tidak terlalu lama. Falau faraqo baina kalimatiha walau bi'udrin bapolat.
kalau memisah di antara kalimat-kalimat khutbah walaupun dengan uzur, maka khutbah ini batal. Jadi kalau batal harus diulang dari awal. Ya. Wa yushtaratu lan disyaratno fiha ing dalem khutbah satrul aurati apa nutup aurat wa taharatul hadathi lan sucine hadas wal khubuthi lan kotoran fi taubin, najis maksudnya ing dalam kelambine wa badanin lan awai wa makanin lan panggonane. Dan disyaratkan ketika khutbah ini khotib harus menutup aurat karena khutbah itu, dua khutbah ini pengganti 2 rakaat sholat zuhur. Jadi syarat-syaratnya seperti sholat, harus satrul aurah, harus suci dari hadas dan najis di bajunya atau di badannya atau di tempatnya. Jadi para wakar-wakar masjid ini harus patroli ya, harus kontrol. Khawatir nanti di mimbar itu ada tai cicak ya, yang masih basah, kemudian khotibnya duduk pakai jubah putih. Setelah sholat ketika berdiri mau sholat kelihatan lulu ya, apa itu? Nah, atau hati-hati ya, jangan sampai ada kucing masuk ke dalam masjid, apalagi kucing betina ya, musuhi Mas Arif. Kucing jantan, nah, apalagi ya, karena kucing jantan itu suka nandai wilayah. Menurut pengamatan saya, nandai wilayah ya. Jadi ketika kucing itu lewat, ini adalah kawasan saya, kencing di situ, cerut, lalu ke sana kencing di sana ya. Karena saya punya 2 kucing jantan ya. Jadi saya tahu. Nah ini jangan sampai masuk masjid, khawatirnya nanti kencing di mimbar. Kalau kencing di mimbar fatal akibatnya. Karena apa? Khotibnya ini duduk atau berdiri di tempat yang najis, maka jamaah ini tidak sah semuanya ya. Wasalitsu utawi kang kaping 3 min faraidil jumuati saking pira-pira fardhune Jumat antusalla iku yen to disolati apa Jumat ya dhammi awalihi kelawan dhamae awale tu sholat. Rakaataini kelawan 2 rakaat fi jamaatin ing dalem jamaah tanaqidu ingkang dadi sah bihim kelawan jamaah al jumu'atu opo Jumatan, dan sholatnya harus sholat berjamaah 2 rakaat ya. Harus jamaah. Nah terus kalau ada makmum ketinggalan bagaimana? Kalau ketinggalan 2 rakaat, maka dia ini melanjutkan 1 rakaat lagi. Kalau ketinggalan 1 rakaat ya, maksudnya ketinggalan 1 rakaat, dia masuk ke rakaat kedua, belum ruku imamnya, belum sampai berdiri dari ruku, dia sudah ikut ruku bersama imam di rakaat kedua, maka dia ini setelahnya melanjutkan cukup 1 rakaat saja, berarti dia sholat 2 rakaat. Tapi kalau lebih dari itu, maka makmum ini melanjutkan 4 rakaat. Jadi sholatnya sudah sholat zuhur. Misalkan dia ketiduran, tahu-tahu sudah qomat. Ya. Waduh, akhirnya wudhu gedabal-dabal. Ya. Waduh, bagaimana ini? Bagaimana berangkat ke masjid, ternyata sudah tahiyat atau sudah sujud ya, di rakaat kedua. Nah, dia terus masih mendapatkan sholat itu, ya, masih bisa jamaah, maka setelah salamnya imam dia menambah 4 rakaat. Wa yushtaratu lan disyaratna wuku hadhihi sholati opo terjadine iki sholat ba'dal khutbataini iku ing dalem sause khutbah loro. Bi khilafi sholatil idi kelawan bedani sholat id fa innaha
Karena sak temene salatul Id qoblal khutbataini iku ing dalam sadurunge khutbah loro. Disyaratkan sholat Jumat itu dikerjakan setelah 2 khutbah. Berbeda dengan sholat Id. Maka dilaksanakan setelah 2 khutbah. Ya karena tadi Nabi ditinggal berdiri dengan 12 orang ya. Yang lain pada keluar. Nah ini akhirnya Nabi marah ya. Oh, kalau sampai buyar semua ini saya tinggal sendirian, Allah bakal menyalakan api di kota Madinah itu. Karena ya ini ada kesalahan dari sahabat itu ya. Wahai atuha wallahu a'lam bishawab. Kita